Ideo Made Arta Putra, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bangli. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan observasi terkait proses pembelajaran yang kali ini didampingi oleh Bapak Putu Sumiarte, guru kelas 6 dari SD Negeri Awan. Om Swastiastu Pak Putu. Om Swastiastu Pak Leo. Mohon maaf hari ini saya mengganggu sedikit aktivitasnya. Saya kesini akan mengobservasi terkait jalannya proses pembelajaran yang akan Pak Putu laksanakan di kelas. Siap, Pak Leo. Mungkin saya dalam hal ini akan sedikit melaksanakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa Pak Putu jawab. Ya, siap Pak Leo. Ya, untuk itu pertanyaan akan dimulai dari yang pertama, yaitu kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang akan Pak Putu sampaikan nanti di kelas? Terima kasih Pak Leo atas pertanyaannya. Sesuai dengan RPP yang saya buat, yaitu di tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Pembelajaran yang pertama, adapun tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan yang pertama, melalui kegiatan dan mengamati serta berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan serta memberikan contohnya secara benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan atau nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin idolanya. Yang ketiga, melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun tentang konsep-konsep dari pidato. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan untuk dipraktekkan di kelas 6. Berarti ada 3 tujuan yang akan Pak ada 3 Putu tujuan laksanakan nanti pada saat proses pembelajaran berlangsung. Untuk selanjutnya Pak Putu, area yang ingin Bapak Putu kembangkan dari proses pembelajaran ini kira-kira apa? Dari area yang ingin saya kembangkan dari proses pembelajaran ini ada 2, Pak Dewo. Yang pertama itu area pengetahuan. Nah, dan yang kedua itu adalah area dari keterampilan. Nah, di mana dari area pengetahuan ini peserta didik itu mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik itu mampu menerapkan nilai atau mempraktekkan contoh-contoh nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, serta peserta didik dapat menyebutkan nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin. Nah, misalnya ada nilai kepribadian, nilai sosial, dan nilai keagamaan. Nah, itu area dari pengetahuannya agar nanti peserta didik dapat menyebutkan itu. Nah, dari area keterampilan, peserta didik atau siswa ini dapat menyebutkan serta mempraktekkan dari konsep-konsep pidato yang sudah dibuat. Berarti peserta didik itu maju mempraktekkan berpidato sesuai dengan konsep isi pidato. Itu Pak Dewo yang area yang ingin saya kembangkan. Baik, berarti dari area yang Pak Putu kembangkan itu ada 2. Yang pertama dari aspek pengetahuan, yang kedua ada aspek keterampilan yang akan nanti dikembangkan melalui proses pembelajaran tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Putu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas? Strategi atau rancangan? Ya, strateginya atau rancangannya. Pada pembelajaran kali ini saya akan menggunakan pendekatan saintifik, dan kemudian saya akan dikolaborasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik tersebut. Nah, misalnya kalau gaya auditori, siswa akan disajikan atau diperdengarkan sebuah video. Nah, yang kedua adalah gaya audio visual. Nah, siswa akan disajikan sebuah gambar tokoh idola
yang akan yang diidolakan nanti di dalam di gambar itu, di audiovisual itu akan disajikan sebuah gambar seperti itu, gambar tokoh, beberapa tokoh yang terkenal di Indonesia bahkan di dunia. Nah kalau yang di kinestetik, kalau kemampuan siswa yang di kinestetik, di situ saya akan membuat puzzle, kayak puzzle permainan tokoh-tokoh yang diidolakan oleh anak tersebut. Nanti di sana ada permainan, berarti sesuai dengan kemampuan kinestetiknya siswa akan bergerak di sana. Serta nanti siswa akan mempraktekkan sebuah pidato yang saya sampaikan tadi, seperti itu, Pak Dewa. Baik, berarti strateginya di sini ada dua yang bisa Tiang tangkap, ada saintifik terintegrasi dengan berdiferensiasi. Ya, tentunya luar biasa sekali Pak tuh. Dari rancangan pembelajarannya itu sangat menarik sekali. Tentunya saya sendiri sebagai observer sangat menanti kegiatan yang akan Pak Putu lakukan. Nah, dari sudah Pak Putu rancang ini, kira-kira kapan bisa Pak Putu laksanakan kegiatan ini? Rencananya kapan? Ada mungkin sudah terjadwal, mungkin kapan akan dilaksanakan proses pembelajaran ini? Rencananya akan dari yang saya buat ini akan saya praktekkan pada hari Rabu, lagi 5 hari ini. Lagi 5 hari, bisa hari Rabu saya akan praktekkan di tanggal 6 Februari tahun 2024 saya akan praktekkan ini di kelas 6. Ya, berarti rencananya Pak Putu akan melaksanakan kegiatan ini lagi 5 hari ya? 5 hari lagi 3 hari. Oh ya, 3 hari. Oh ya, sekarang Senin ya, 3 hari. 3 hari berarti hari Rabu ya? Iya, hari Rabu akan dilaksanakan kegiatan ini pada hari Rabu lagi 2 hari ya? Iya. Benar ya? Iya, Rabu ya, 2 hari. 2 hari Waktu akan melaksanakan kegiatan tersebut. Semoga nanti pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Iya. Ya. Nah, kira-kira setelah melaksanakan percakapan ini, apa yang Pak Putu dapatkan dari percakapan ini? Dari percakapan ini, ya, saya merasa lebih tercerahkan, dan karena saya dapat sharing dengan tutor sebaya sebelum saya melakukan kegiatan pelajaran. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, di sini bisa diperbaiki. Intinya saya merasa lebih tenang atau lebih siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran setelah dapat dari kegiatan percakapan ini, Pak Dewa. Nah, baik Pak Putu, untuk percakapan praobservasi ini cukup segini. Nanti Tiang tunggu aksinya Pak Putu di kelas pada tanggal 6 ya, lagi 2 hari. Dipersiapkan dengan baik. Nanti Tiang di sana akan sebagai observer. Tujuannya adalah untuk bersharing ya, sharing berbagi pengalaman terkait pembelajaran yang Pak Putu laksanakan. Terima kasih Pak Putu atas waktunya. Siap Pak Dewa juga. Semoga dengan ada sharing atau percakapan ini, saya dapat mengembangkan kemampuan pembelajaran yang komunikatif dan positif terhadap peserta didik. Terima kasih atas percakapan hari ini Pak Dewa. Baik, ya. Om Santi. Om Santi Om. Sebelum lanjut, ada yang masuk ini. Sini tadi sudah Bapak namanya semuanya. Betul? Jadi semuanya juga. Sini dan sini. Kalau betul mungkin ada nanti di tempat aku mungkin rusak.
Ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita berdoa bersama agar nanti apa kita kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan baik. Silakan siapa yang sukarela memimpin doa. Ya, Pino, mungkin doanya Pino. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak, terima kasih Pino. Hari ini kita akan belajar di tema 7, yaitu tentang apa? Masih ingat yang kemarin? Ya, tentang kepemimpinan. Itu tema 2 pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak itu mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dengan bentuk kegiatan dengan benar. Nah, yang kedua, tujuan belajar yang kedua, melalui kegiatan mengamati, anak-anak dapat menilai perbuatan yang baik dan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mandiri, anak-anak dapat menentukan bagian-bagian dari pidato. Sekarang kita lanjut saja pembelajarannya. Yang pertama, Bapak akan mendengarkan video pembelajaran. Nanti silakan simak dengan baik ya. Tapi sebelum ke pembelajaran, biar anak-anak tidak tegang. Bagaimana kalau kita SPG dulu? Setuju? Ya, anak-anak berdiri. Bang menggunakan SPG ya. Edi Tambah Remix. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Ku sayang, ku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Pemimpin idolaku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Nah, adik-adik kalian bisa menceritakan tentang pemimpin idola kalian. Nah, sebelum lanjut, anak-anak pasti punya idola. Sama seperti anak-anak punya idola, artis kan punya idola. Ada artis yang disukai, ada artis Korea, ada K-pop, banyak. Nah, kalau sekarang kira-kira anak-anak mempunyai pemimpin idola? Ya. Dan siapa yang mau ceritakan pemimpin idolanya? Ya. Lira, yang pertama. Coba ceritakan siapa pemimpin idolanya. Pemimpin idola saya adalah Pak Bagong Kussudiarjo. Dia merupakan seorang seniman asal Indonesia yang dijuluki sebagai seniman Bapak Bagawan Seniman. Mengapa? Karena dia memiliki sikap yang pantang menyerah dalam menempuh pendidikan budaya, dan dia juga tidak pamrih dalam meraih pendidikan. Dia juga mau membagi pendidikannya kepada orang lain dengan cara membuka sanggar tari, dan juga dia membuka tempat pembuatan batik untuk membantu orang lain yang ingin belajar dan juga ingin belajar. Itu. Ya, bagus sekali Lira, berikan tepuk tangan untuk Lira. Tadi ya, Lira menceritakan tentang Pak siapa? Bagong Kussudiarjo, Oh, bagus sekali. Itu adalah pendiri Pak. pendiri Sanggar di Yogyakarta. Pendiri Sanggar Yogyakarta itu idolanya.
Yang lain punya idola? Siapa lagi idola yang Pak? Ya. Pino habis Pino Putra cerita ya. Nanti di sedikit idolanya ya. Pemimpin idola saya adalah Insinyur Soekarno. Panas ya? Karena dia sangat tegas menegaskan kepada rakyatnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga Indonesia menjadi seperti sekarang ini. Bagus sekali Pino. Ya. Edi Pratamba Remix. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Sekarang kita akan membentuk kelompok untuk mengamati dari apa dulu idolanya Pak Lurah ini, apa nilai-nilai kepemimpinan yang dikembangkan. Kemudian kita akan mengerjakan di ya, jadi di buku ada di halaman 58. Apakah anak-anak sudah menerapkan nilai persatuan? Ya, Bapak akan bentuk kelompok dengan cara menghitung. Ya, anak silakan dijawab pertanyaan ini yang di halaman berapa itu? Halaman 58 disampaikan dengan baik. Kemudian tentang faktor dari Pak Lurah tadi, bagaimana nilai kepemimpinannya sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi, ada keagamaan, kemudian sosial dan kepribadian. Ya. Edi Pratamba Remix. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Buku sayang, ku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diri, kadang buatku marah, namun setelah maaf kau berikan. Nyatanya diri, kadang buatku marah, namun setelah maaf kau berikan. Ladies and gentlemen, please welcome Edi Pratamba Remix. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajarannya, Bapak mohon bantuan kepada anak-anak untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini, apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama, Devi dulu ya, silakan disimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini
pemimpin. Itu kesimpulannya. Lina? Kesimpulan saya adalah pembelajaran yang hari ini mulai dari pertama yaitu tentang idola yang kita idolakan atau yang kita inginkan di masa depan. Kemudian nilai-nilai kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian ada nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Ada juga contoh-contoh dan juga manfaat menerapkan nilai kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang kita pelajari tadi secara pembelajaran. Ya, sudah ada apa? Menerapkan nilai kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari pemimpin idola yang kita idolakan. Yang apa tadi? Nilainya yang pertama memiliki nilai keagamaan, kemudian sosial. Nah, bagus sekali. Nah, perasaannya gimana? Sekarang perasaan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini gimana perasaannya? Ya, Putra? Senang, happy. Kalau saya ada fokusnya, ada happy-nya. Ada fokus, ada happy. Ada waktu yang bermain, ada waktu yang belajar. Ada waktu yang bermain dan ada waktu yang belajar. Ada yang sedih? Ada yang sedih? Ya, berarti harapan Bapak kegiatan pembelajaran hari ini memang harus menyenangkan ya. Harapannya anak-anak itu merasa senang untuk belajar. Jangan anak-anak ke sekolah senang nanti pulang sedih. Nah, ada seperti itu. Pak berharap anak-anak ke sekolah dengan gembira nanti pulang juga dengan gembira. Itu itulah pembelajaran yang dapat Pak sampaikan hari ini. Untuk di rumah nanti silakan anak berkolaborasi dengan orang tua seperti yang Pak sampaikan sebelumnya ya. Ini ada tugas untuk di rumah di halaman 60. Refleksinya tadi Bapak sudah bertanya kepada beberapa anak dan kita menjawab. Refleksi dari kegiatan hari ini, Pak, menyenangkan, happy, ada tegang, dan juga ada Pak ilmu yang kemudian simpulannya sudah tadi disampaikan sama Tira, kemudian sama Devi sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak akhiri, ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya di pembelajaran yang kedua. Masih di subtema 2, pemimpin idolaku, tema 7, pemimpin. Ya, sudah. Karena tadi pembelajaran Bapak awali dengan mengadakan kegiatan berdoa. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa, mengucapkan rasa syukur karena kegiatan pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik, menyenangkan dan penuh riang dan gembira. Silakan. Mungkin tadi Bapak lihat Wardano yang datang paling awal sekolah. Bapak berikan kesempatan atau apresiasi kepada Pak Wardano untuk memimpin doa penutup kegiatan pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Ideo Made Arta Putra, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bangli. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh bapak-bapak hebat. Yang pertama ada Bapak Igede Upedane sebagai pengajar prakteknya. Om Swastiastu Pak Gede. Kemudian ada Bapak Ibu Sumiarte sebagai guru yang saya observasi. Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu Pak Dewa. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan observasi atau pasca observasi. Kemarin kita sudah melakukan 2 kegiatan. Yang pertama ada pra observasi, kemudian ada observasi yang sudah Tiang bersama Pak Putu lakukan Pak Gede di kelas. Nah, kemudian untuk kegiatan hari ini
tujuan diadakannya observasi ini yaitu mengevaluasi proses pembelajaran di kelas supaya lebih baik ke depannya. Kemudian tujuan dari percakapan ini adalah untuk mengevaluasi dan merefleksikan kegiatan yang sudah dilakukan. Mungkin itu kurang lebih jalannya percakapan nanti. Untuk mengefisienkan waktu, acara yang akan mulai. Baik, selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi juga Pak Dewo. Gimana kabarnya Niki? Setungkare baik-baik Pak Dewo, sangat baik, bahkan baik. Sehat sekali. Ya. Dari senyumnya saja sudah kelihatan nih, Iya. semangat sekali. Iya, luar biasa. Boleh diceritakan Pak Tuh, kemarin kan Tiang sudah melakukan observasi di kelas. Iya. Boleh diceritakan terkait perasaan Pak Putu ketika kemarin melaksanakan proses pembelajaran yang sudah dilakukan, seperti apa? Bisa diceritakan Pak? Baik, terima kasih Pak Dewo atas pertanyaannya. Perasaan saya itu sangat senang sekali Pak Dewo ketika mengajar di kelas, apalagi dengan media atau apa namanya waktu itu saya menggunakan strategi atau istilahnya strategi berdiferensiasi. Nah, ketika saat itu siswa sangat antusias sekali Pak Dewo, sangat senang mengikuti pembelajaran pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang pun siswa masih bertanya kepada saya Pak Dewo, kapan lagi Pak menerapkan pembelajaran seperti kemarin? Karena dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, mungkin siswa itu sangat senang Pak Dewo, bahkan tertarik lagi ingin pembelajaran seperti itu. Sampai kapan lagi Pak ingin menerapkan pembelajaran seperti itu? Itu antusias sekali siswa. Nah, perasaan saya sangat senang karena apa? Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu dapat berjalan dengan baik. Hampir 80% sudah berjalan dengan baik. Tujuan pembelajaran itu sudah tercapai sesuai dengan apa yang saya buat di RPP tersebut. Nih, luar biasa sekali Pak Tuh. Artinya perasaan Pak Tuh senang sekali ketika pembelajaran yang Pak Putu rancang bisa dinikmati lah sama siswanya, sehingga siswa itu merasa ketagihan untuk diajarkan kembali dengan metode atau strategi yang Pak Putu terapkan, terutama pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Putu bilang tadi. Luar biasa sekali Pak Putu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Pak Putu, kira-kira bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Pak Putu lakukan kemarin pada saat proses pembelajaran itu, area apa Pak? Kalau khususnya saya sebagai pengajar, yang pasti saya yang kembangkan adalah area pengembangan khususnya di bidang pedagogi. Sesuai dengan diksi kita sebagai guru, nah yang ingin saya kembangkan di sana lah pedagogiknya. Karena di sana kan saya masih kurang dalam menyusun strategi, memahami model pembelajaran, strategi pembelajaran yang digunakan, mungkin cara mengatur siswa agar antusias pembelajaran itu masih kurang. Nah, aspek itu yang ingin saya kembangkan, aspek pedagogik pada diri saya yang ingin kembangkan untuk dalam kegiatan proses tersebut. Nah, kemudian kalau di aspek di siswa yang ingin saya kembangkan adalah aspek kognitif siswa. Nah, agar siswa itu lebih memahami tujuan pembelajaran yang disampaikan. Misalnya waktu ini saya belajar tentang kepemimpinan, kalau tidak salah yang diamati oleh Pak Dewo. Nah, tujuannya mengembangkan kognitif siswa agar mampu menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Ada nilai religiusnya, kemudian nilai sosialnya, kemudian nilai kepemimpinan yang lain itu, agar siswa itu mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Pak Dewo, serta mencari atau mengidentifikasi pemimpin-pemimpin di desa, nilai-nilai apa yang sudah dimiliki. Nah, maka kalau di siswanya saya ingin mengembangkan nilai aspek kognitifnya. Kalau di saya sebagai pengajarnya yang memakan nilai pedagogiknya Pak Dewo, seperti itu. Baik. Luar biasa sekali Pak Putu pemaparannya. Artinya Pak Putu ingin mengembangkan area pedagogik untuk Pak Putu, kemudian di siswa Pak Putu ingin kognitifnya, Pak Putu ya. Nah, luar biasa sekali Pak Putu. Kira-kira Pak Putu dari area yang Pak Putu kembangkan itu, bisa nggak Pak Putu skalakan dari skala 1 sampai 10, Pak Putu sekarang sudah berada di skala berapa kira-kira? Kalau 1 sampai 10 kira-kira di skala berapa? Kalau di skala 1 sampai 10
Karena seperti yang dijelaskan di awal, saya masih ada kekurangan, belum berani memberikan skala yang sempurna, mungkin baru 90-an lah Pak Dewa. 9 lah Pak Dewa, kalau 1 sampai 10 ya 9. 9. Iya Pak Dewa. Berarti kalau 9 rencananya Pak Putu mungkin kedepannya mau di skala berapa Pak Putu? Semua guru atau semua instansi pengajar pasti ingin nilai yang sempurna Pak Dewa. Berarti kalau saya inginnya kalau nilai rentang nilai 1 sampai 10 saya ingin 10 lah. Kalau misalnya 10 sampai 100 saya ingin 100 lah Pak Dewa. Ingin nilai sempurna ini ya Pak Dewa. Ya, luar biasa sekali Pak Putu, artinya motivasi Pak Putu untuk dunia pendidikan itu luar biasa sekali ya. Dari rentangan 1 sampai 10 Pak Putu inginnya di angka 10 ya, di angka yang maksimal sekali, luar biasa sekali Pak Putu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira ada nggak kiat-kiat atau strategi apa yang Pak Putu akan lakukan ketika nanti Pak Putu bisa mengembangkan area yang sudah Pak Putu jelaskan itu ke level 10? Ada nggak strategi lain nanti mungkin yang akan Pak Putu lakukan? Strateginya mungkin strateginya seperti yang saya tadi seperti yang paparkan di awal, strateginya mungkin saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan diimbangi teknik stop itu mungkin 1 minggu 3 kali saya akan terapkan itu strateginya Pak Dewa. Karena terdahulu saya masih monoton dalam mengajar, kurang bervariasi dalam kegiatan proses mengajar, artinya antusias siswa itu kurang jadinya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Di sana saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu misalnya 1 minggu 3 kali dan diimbangi dengan teknik stop. Kemudian pasti akan melakukan analisis awal dalam melakukan kegiatan pembelajar. Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, misalnya audio visual, auditori dan kinestetik. Di sana saya akan sesuaikan dengan kebutuhan atau gaya belajar peserta didik ya, agar bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik Pak Dewa. Nah, mungkin itu kiat-kiatnya, dan tak lupa juga saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat. Barangkali saya ada rekan yang mengajar, mungkin saya akan menonton, melihat bagaimana cara teman mengajar agar kekurangan-kekurangan dalam diri saya sebagai seorang guru sedikit demi sedikit bisa berkurang Pak Dewa. Bukan mewujudkan apa yang disampaikan Pak Dewa tadi, biar memenuhi nilai yang maksimal, yaitu 10 kalau 1 sampai 10 Pak Dewa, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak Putu. Artinya ketika Pak Putu menginginkan level Pak Putu berada di level 10, Pak Putu tentunya nanti akan lebih sering lagi memberikan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan teknik stop itu. Luar biasa sekali. Dan kebetulan juga pertanyaannya di sana ada tentang siapa yang akan Pak Putu ajak untuk merencanakan ini. Tapi secara nggak langsung tadi Pak Putu sudah menjawab, yaitu mengajak teman mungkin ya. Selain teman untuk berkombinasi, ada lagi mungkin yang lain untuk berkolaborasi maksudnya. Berarti ada tadi pertanyaan. Ya, tapi pertanyaannya apa Pak Dewa pertanyaannya? Ya, kira-kira yang akan membantu proses jalannya program yang Pak Putu laksanakan itu. Tadi kan Pak Putu sudah mengatakan berkolaborasi dengan teman. Selain dengan teman, ada lagi yang mungkin bisa membantu Pak Putu? Oh begini Pak Dewa, ya sudah berapa Pak Dewa. Yang pertama mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait kelemahan dalam diri saya. Kemudian yang kedua sudah saya sampaikan tadi, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian saya tak lupa juga meminta bimbingan dari Pak Dewo selaku calon guru penggerak agar bagaimana kedepannya proses pembelajaran itu memang benar-benar berpihak kepada peserta didik dan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah itu udah Pak Dewo mungkin dengan kepala sekolah yang pertama, kemudian rekan sejawat dan Pak Dewo juga selaku CGP, seperti itu kerjasamanya. Siap. Nanti kita berkolaborasi Pak Putu. Yeah. Artinya ada kepala sekolah, ada guru-guru, dan mungkin semua ekosistem yang ada di sekolah. Mungkin itu yang akan Pak Putu ajak untuk merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi lebih sering mungkin. Itu Pak Putu. Luar biasa sekali Pak Putu. Nah, dari rencana yang Pak Putu lakukan itu, artinya sudah akan berkolaborasi dengan teman. Kira-kira kapan nih akan dilaksanakan kegiatannya itu? Kalau memang hal baik, saya tidak akan menunda-nunda Pak Dewo. Mungkin mulai besok sudah saya akan terapkan. Nah, karena apa yang disampaikan itu hal yang sangat baik sekali, khususnya pada peserta didik. Mungkin mulai besok saya akan terapkan Pak Dewo di kelas.
luar biasa sekali Pak Putu semangatnya. Iya. Pak Putu tidak lagi menunda ketika hal-hal baik itu sudah nyata di depan mata, Pak Putu langsung akan eksekusi kegiatan Iya, itu. betul. Luar biasa sekali Pak Putu. Mungkin dari observasi ini Pak Putu bisa nggak menyimpulkan apa yang sudah Pak Putu dapatkan dari percakapan ini? Kira-kira kesimpulan dari percakapan ini apa yang Pak Putu dapatkan? Mungkin dari diri Pak Putu, dari diri Tiang, apa sih yang bisa Pak Putu simpulkan dari percakapan ini yang Pak Putu dapatkan? Perasaan saya sangat lega Pak Dio, sangat senang sekali, apalagi dengan adanya Bapak Gede Perdana selaku pendamping praktek, banyak pengalaman hal yang positif yang saya dapatkan, apalagi dengan Pak Dio selaku calon guru penggerak. Mungkin banyak yang belum saya pahami. Tadi Pak Dio mengatakan tentang ekosistem sekolah, tadi kan saya tidak paham dengan itu, banyak sekali pengetahuan, apalagi sebelumnya saya tidak mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Dengan berkolaborasi dengan Pak Dewo, jadi saya bisa mengenal teknik stop, apa itu teknik stop, kemudian apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Tadi intinya dari percakapan hari ini banyak ilmu yang saya dapatkan Pak Dewo, dan perasaan saya sangat lega karena dapat sharing atau tutor sebaya dengan Pak Gede dan Pak Dewo. Baik, luar biasa sekali Pak Putu untuk kesimpulannya hari ini. Mungkin dari percakapan ini bisa kita cukupkan. Untuk selanjutnya yang memberikan kesempatan kepada Bapak Gede Perdana sebagai pengajar praktik untuk memberikan penguatan atau menanggapi terkait jalannya observasi yang sudah Tiang lakukan bersama teman Tiang Bapak Ibu Sumiarto. Untuk waktu Tiang persilahkan Pak Gede. Terima kasih Pak Dewo waktunya. Jadi setelah Tiang amati tadi, Tiang dengar dari proses pasca observasi, Tiang sudah lihat prosesnya. Tadi mulai dari mengidentifikasi hal yang ingin dikembangkan atau kompetensi yang ingin dikembangkan. Pak Dewo sudah menanyakan pada Pak Putu, dan Pak Putu sudah bisa juga menjelaskan tentang apa yang ingin dikembangkan dari diri Pak Putu maupun dari siswanya. Jadi hal ini penting, kita lakukan pasca observasi ini adalah sebuah refleksi bersama, artinya apa-apa yang sudah berjalan dengan baik, apa-apa yang perlu ditingkatkan, sehingga kita sebagai tempat sharing refleksinya. Mungkin nanti tadi juga terlihat bahwa Pak Putu ini merasa sangat bermanfaat dari kegiatan ini. Ada sharing, ada tutor sebaya, dan juga banyak hal-hal baru yang didapat Pak Putu seperti tadi disampaikan, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada mindfulness, tadi teknik stop juga disampaikan. Jadi inilah sebenarnya kegiatan yang sangat bermakna bagi kita semua nih. Jadi observasi ini dari praobservasi, observasi sampai pasca observasi, ini merupakan serangkaian diskusi dan juga refleksi bersama. Tentunya kita bersama-sama saling mengisi, saling mengingatkan apa-apa yang menjadi kendala, apa-apa yang menjadi permasalahan bisa disaringkan bersama di sini. Jadi intinya seperti ini, yang lihat prosesnya sudah berjalan tadi, memang sudah sangat luar biasa. Padahal sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang memancing Pak Putu untuk bercerita seperti itu. Ya, pertanyaan sudah berbobot dan juga alurnya juga sudah sangat jelas, alur coachingnya, hingga Pak Putu sudah merasakan manfaat dari kegiatan. Mungkin hanya seperti itu ada yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Gede atas umpan balik dan tanggapan terkait kegiatan observasi, pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi yang sudah Tiang lakukan. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali atas kehadiran Pak Gede Perdana selaku PP Tiang, kemudian Pak Putu Sumiarto atas waktunya selama ini. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Tiang tutup dengan mengaturkan Pramasandi. Om